Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 yang beranggotakan Saya Benedikta Dwi nomor 9. saya Gregorius 2 nomor 18. Saya Leong Eve nomor 23. Dan saya Zayamani absen 36. Di sini kami akan menjelaskan pengertian sistem komputer, pengertian dan fungsi. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang saling berhubungan (terintegrasi) dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Apa 4 fungsi utama komputer? 4 fungsi utama komputer meliputi 1. Komputer sebagai alat mempermudah pekerjaan. 2. Komputer sebagai sarana informasi. 3. Komputer sebagai sarana komunikasi. 4. Komputer sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, hardware. Pengertian. Nomor 1, hardware. Hardware adalah perangkat keras yang mempunyai bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware antara lain adalah mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Hardware sebenarnya masih terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Fungsi hardware. 1. Input device. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Jadi, sederhananya input device adalah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah oleh sistem komputer. Data yang sudah masuk nantinya akan diubah menjadi kode yang bisa dibaca oleh memori utama komputer. Contoh dari input device adalah keyboard, mouse, webcam, serta scanner. Processing device adalah data yang dimasukkan melalui input device. Kemudian data tersebut akan diolah pada komponen processing device karena memang tugasnya untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan oleh Central Processing Unit atau CPU atau yang juga dikenal sebagai otak dari sistem komputer. CPU bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan perintah ke bagian perangkat lunak (software). Beberapa komponen dari CPU meliputi prosesor, RAM, kartu VGA, hard disk, motherboard, dan cooling fan. Selanjutnya, output device. Output device adalah hasil dari pengolahan data oleh processing device dan ditampilkan kepada pengguna. Data yang diolah bisa berupa gambar, video, serta suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dikeluarkan melalui monitor, printer, headphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Yang terakhir, storage device adalah komponen yang bertugas untuk menyimpan data kita. Saat sedang mengolah data di komputer, tidak jarang kita akan menyimpan data tersebut untuk bisa dibuka dan diproses kembali di kemudian hari. Nah, proses penyimpanan tersebut berlangsung pada storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu internal storage dan external storage.
internal storage merupakan bagian penyimpanan yang melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk dan RAM. Sementara external storage sendiri mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak menyatu dengan sistem hardware komputer. Penyimpanan jenis ini terbilang praktis karena dapat dibawa kemana saja dan digunakan pada beragam perangkat komputer. Beberapa contoh dari external storage adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Yang selanjutnya adalah software. Pengertian software. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang tidak memiliki wujud fisik. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda, yaitu software sistem, software aplikasi, software tambahan. Software sistem adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Komponen ini terdiri dari sistem operasi (OS) seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Software aplikasi adalah rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Beberapa contoh dari software aplikasi yakni web browser Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office, game, dan masih banyak lagi. Sedangkan software tambahan sendiri mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi perangkat hardware. Contoh dari software tambahan meliputi data recovery, disk defragmenter, screen saver, dan backup. Contoh software ada YouTube, Twitter, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya yang keempat, brainware. Pengertian brainware. Brainware adalah salah satu komponen yang jarang disebutkan dalam sistem komputer. Tapi bukan berarti komponen ini tidak penting. Kehadiran komponen ini tidak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer. Berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware merujuk pada pengguna komputer, sebab penggunalah yang bisa melakukan sesuatu yang untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat beroperasi secara maksimal. Contoh dari brainware sendiri antara lain programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Brainware dibagi menjadi 3, yaitu 1. User. User adalah istilah untuk pengguna, biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang umumnya adalah manusia. Jadi, user adalah pengguna. 2. Analisis. Analisis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seorang analis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis, teknikal, manajerial, dan interpersonal. 3. Programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.